Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, masih bersama kami di Klinik IPA. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit dewasa ya guys, yaitu bagaimana merencanakan jenis kelamin anak. Tapi ini ada hubungannya dengan sistem reproduksi, karena kaitannya adalah sifat kromosom X dan kromosom Y, hasil dari spermatogenesis dan oogenesis, sehingga tidak ada salahnya kalau kalian juga mengerti. Toh kalian suatu ketika akan menikah dan memiliki anak. Apakah jenis kelamin anak itu bisa direncanakan? Untuk itu, mari kita simak materi sebagai berikut ini. Baiklah, bagaimana sih merencanakan kelamin anak untuk pasangan suami istri? Ini adalah fakta atau mitos? Maka marilah kita bahas. Apa yang harus dipahami oleh pasangan suami istri supaya bisa merencanakan apakah anak yang pertama itu berjenis kelamin laki-laki ataukah perempuan atau sebaliknya? Nah, yang pertama yang harus diketahui adalah sifat kromosom X dan kromosom Y. Apa itu kromosom X? Kromosom X itu adalah gonosom yang menentukan jenis kelamin perempuan, sedangkan kromosom Y adalah gonosom yang menentukan jenis kelamin laki-laki. Yang kedua yang harus dipahami oleh pasangan suami istri itu adalah masa ovulasi seorang istri. Apa itu ovulasi? Ovulasi itu adalah pelepasan sel ovum dari ovarium menuju tuba falopi atau oviduct. Di oviduct inilah terjadinya fertilisasi, yaitu peleburan antara sel sperma dan sel ovum. Biasanya seorang wanita normal masa ovulasinya terjadi sekitar hari 14 terhitung dari hari menstruasi yang pertama. Sedangkan yang ketiga yang harus dipahami oleh pasangan suami istri itu adalah siklus menstruasi yang terjadi pada istrinya. Ini sangat penting karena dengan mengetahui siklus menstruasinya, maka seorang wanita akan mengenali kapan saatnya dia ovulasi dan kapan mereka harus merencanakan hubungan suami istri dengan jenis kelamin anak tertentu. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ya. Yang harus kalian pahami yang pertama adalah seorang laki-laki itu memiliki rumus 22AA plus XY. XY inilah yang menunjukkan identitas jenis kelaminnya. Dan ketika terjadi proses spermatogenesis, maka X dan Y ini akan terpisah, sehingga seorang laki-laki akan memiliki sperma bertipe X dan sperma yang bertipe Y. X membawa jenis kelamin perempuan, sedangkan sperma tipe Y akan membawa jenis kelamin laki-laki. Sedangkan seorang perempuan memiliki rumus 22AA plus XX. Jadi seorang perempuan akan menghasilkan ovum dengan rumus gonosom X saja. Akibatnya, jika pada saat kromosom X dari sperma bertemu dengan kromosom X dari ovum, maka yang terbentuk adalah XX yang akan menghasilkan anak perempuan. Sedangkan ketika sperma tipe Y bertemu dengan ovum yang memiliki tipe X, maka akan terbentuk kromosom dengan tipe XY yang akan menghasilkan anak laki-laki. Sehingga dapat kita simpulkan penentu jenis kelamin anak adalah seorang suami. Nah, sekarang akan kita pahami bagaimana sifat masing-masing kromosom X dan kromosom Y. Untuk kromosom X itu memiliki umur lebih panjang, yaitu 3 kali 24 jam, tetapi memiliki pergerakan yang lebih lambat. Sedangkan sperma kromosom X itu tahan terhadap lingkungan yang asam. Untuk sperma yang mengandung kromosom Y, dia memiliki umur yang lebih pendek, yaitu sekitar 1 kali 24 jam, tetapi memiliki pergerakan yang lebih cepat dan tidak tahan dengan lingkungan yang asam.
Kalau kita bandingkan, maka hasilnya semacam ini. Keunggulan dan kelemahan inilah yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri kapan dia melakukan hubungan suami istri sehingga terjadi fertilisasi yang menghasilkan anak dengan jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin calon anak sangat dipengaruhi kapan terjadinya fertilisasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Perhatikan grafik siklus menstruasi sebagai berikut ini. Hari pertama, yaitu hari pertama dihitung dari hari pertama menstruasi sampai hari ketujuh, ini disebut adalah fase menstruasi, sehingga seorang pasangan suami istri tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Maka pada hari ke-8 itu dinyatakan seorang wanita sudah selesai pada masa menstruasi. Pada hari ke-8, 9, dan 10 ini apabila terjadi hubungan suami istri, maka kemungkinan yang terjadi adalah bayi perempuan. Kenapa bisa begitu? Karena pada tanggal ini ovum belum siap, jadi ovum baru diproduksi, baru proses penyiapan, sehingga belum terjadi proses ovulasi, sehingga sperma harus menunggu. Jika menunggunya lebih dari 1 kali 24 jam, maka sperma yang membawa kromosom Y yang akan menghasilkan jenis kelamin laki-laki akan mati terlebih dahulu, sehingga kemungkinan besar pada hari ke-8, 9, 10, 11 terhitung dari hari pertama menstruasi akan menghasilkan anak jenis kelamin perempuan. Begitu juga pada hari ke-17 dan 19. Kenapa? Karena ini sudah melewati masa ovulasi. Dimungkinkan ovum pada tanggal ini sudah memiliki pH yang sangat rendah atau sudah bersifat asam, sedangkan kromosom Y dari sperma tidak tahan dengan lingkungan yang asam, sehingga dia akan mati ketika ketemu dengan ovum, sehingga kemungkinan besar yang masih bisa bertahan adalah kromosom tipe X yang akan menghasilkan anak perempuan. Nah, sedangkan pada hari ke-12, 13, 14, 15, dan 16 kemungkinan besar itu akan terjadi bayi laki-laki. Kenapa? Karena ketika wanita sudah melewati masa ovulasi, maka ovumnya betul-betul sudah siap, sehingga ketika pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri, maka kromosom tipe Y yang kemungkinan akan menang kompetisi karena dia memiliki pergerakan yang lebih cepat, sehingga anak yang akan dihasilkan akan berjenis kelamin laki-laki. Tetapi harus diperhatikan, pada umumnya seorang wanita itu akan mengalami masa ovulasi pada hari ke-14 semenjak hari pertama menstruasi. Kalau pasangan suami istri itu menginginkan jenis kelamin anaknya adalah laki-laki, maka paling aman adalah melakukan hubungan suami istri di hari ke-14, 15, dan 16, karena ini adalah masa yang paling subur, yaitu sesaat setelah terjadinya ovulasi. Sedangkan mulai hari ke-18 sampai hari ke-28 ini kondisi ovum sudah mulai rusak karena sudah berumur gitu ya. Nah, ketika berumur maka pH-nya menjadi rendah dan terlalu asam. Oleh karena itu, baik kromosom X maupun kromosom Y kemungkinan besar akan gagal membuahi karena spermanya akan mati. Oleh karena itu, di hari ini biasanya digunakan untuk KB kalender karena sulit untuk menghasilkan calon anak oleh karena terjadinya kegagalan fertilisasi. Dari sini dapat kita simpulkan ya, bayi laki-laki itu bisa terbentuk jika fertilisasinya pada rentang waktu ovulasi plus 2 hari, atau pada wanita normal ketika ovulasinya terjadi pada hari ke-14, maka hari ke-14, 15, 16 terhitung dari hari pertama menstruasi, kemungkinan besar anak yang terbentuk akan berjenis kelamin laki-laki. Nah, demikian pembahasan ini, semoga bermanfaat. Itu ditinjau dari sifat kromosom X dan Y. Tentu masih banyak faktor yang lain, sehingga faktor-faktor yang lain juga harus diperhatikan. Demikian pembahasan ini, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.